Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita telah dapat berkumpul dalam rangka itoah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri kita. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita sedang laksanakan ini, semoga Allah merahmati dan meridai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang tetap istiqomah ila akhiril zaman. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, judul materi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu Ma'rifatur Rasul, ya. Jadi mengenal Rasul, memahami Rasul. Apa gunanya kita memahami Rasul? Karena Rasul itu adalah sebagai pembawa risalah. Jadi kita memahami Rasul sebagai pembawa risalah. Nah, sekarang Rasul yang dimaksud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Sudah wafat. Kapan wafatnya? 1400 tahun yang lalu, ya. Jadi wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1445 tahun yang lalu, gitu. Nah, dari dulu sampai hari ini, ya, dari dulu sampai hari ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu penerusnya ada. Siapa penerusnya? Yaitu para sahabat, para sahabat. Jadi risalah yang dulu dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilanjutkan oleh sahabat. Nah, maka di antara semua sahabat itu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kalau khalifah itu pengganti, ya. Jadi Abu Bakar itu sebagai pengganti Nabi. Bukan pengganti nabinya, tapi pengganti kepemimpinan setelah Nabi. Disebut khalifah. Maka disebut khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita pernah taraweh? Taraweh, di dalam taraweh itu suka ada Bilal. Bilal suka ngomong begini, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan ada begitu ya? Nah, itu sebenarnya bukti taklid kita, ya, kepada para sahabat, ya. Bukti taklid kita kepada para sahabat bahwa dulu pernah ada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu dia sebagai pelanjut daripada kepemimpinan setelah Nabi. Nah, maka orang yang beriman itu dia wajib menyatukan diri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak dibenarkan orang mengatakan dia beriman, dia tidak bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tidak dibenarkan imannya, ya. Karena coba, kenapa tidak dibenarkan imannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada berapa? Ada 3, ya. Pertama Allah, kedua Rasul, ketiga ulil amri. Allahnya siapa? Allah pencipta langit dan bumi. Kalau Rasul siapa? Nah, utusan Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad diganti oleh Abu Bakar, ya. Terus ulil amri minkum. Nah, ulil amri diantara orang yang beriman. Nah, kalau sekarang ayat itu berlaku enggak? Nah, kalau ayat itu berlaku, ya, dan jika ada orang yang beriman di muka bumi ini, maka orang beriman itu diseru.
Wahai orang-orang yang beriman, taat kamu kepada Allah, ya, yaitu kepada Al-Qur'an. Taat kamu kepada Rasul, yaitu Al-Hadis, dan taat kamu kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Nah, ulil amrinya di antara orang yang beriman. Kalau di sini mengaku orang beriman, maka di sini harus ada ulil amri. Gitu. Jika ulil amri di sini tidak ada, berarti ayat itu tidak ada prakteknya. Ya. Maka ayat itu tidak ada prakteknya. Nah, supaya kita ini masuk kepada orang-orang yang mempraktekkan ayat, maka wajib orang yang beriman itu taat kepada ulil amri. Ya. Nah, ini pentingnya ya, pentingnya kita memahami, ya. Nah, maksudnya apa adanya ulil amri? Nah, maksudnya ulil amri itu yang pertama, dia akan membimbing, mengayomi, mengarahkan, ya. Kemana? Kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ulil amri yang dimaksud itu adalah mengayomi, melindungi, mengarahkan umatnya supaya taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, ihwatul iman rahimakumullah, itu hidup itu harus begitu terus selamanya. Ya. Kalau tidak begitu, praktek hidupnya salah, prakteknya. Ya, praktek hidupnya salah. Nah, maka ulil amri itu dia tadi yang mengarahkan. Nah, terus ketika kita hari ini kita bisa taat kepada Allah secara penuh gak hari ini? Ada di dalam Al-Quran itu, ini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Hei jalma-jalma anu iman, asup laksanakan ajaran Islam itu secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Nah, di dalam Al-Quran, ya, kita diperintahkan melaksanakan ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan. Nah, sekarang di hidup kita di zaman sekarang ini, ya, sholat bisa dilaksanakan nggak? Saum bisa dilaksanakan nggak? Ke haji bisa dilaksanakan nggak? Apa sudah cukup? Belum. Masih segudang lagi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Terus ada di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Wahai orang-orang yang beriman tuh, orang-orang yang beriman, kita orang beriman bukan? Bismillah ya, kita orang beriman, diwajibkan bagi kamu kisos. Kisos itu apa? Kisos itu apa? Kisos itu adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau ada orang yang menghilangkan nyawa, maka nyawanya harus dihilangkan lagi. Kecuali keluarganya ridho dan dia harus membayar diat. Itu hukum atau itu aturan yang dibuat oleh, itu hukum yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, itu kita kan hari ini menjadi pengikut Nabi ya. Itu dilaksanakan enggak? Nah, itu belum dilaksanakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman agar syariat Allah itu ya dilaksanakan. Kalau belum bisa dilaksanakan, maka harus diperjuangkan. Kalau belum bisa dilaksanakan, berarti harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkan syariat Islam itu namanya jihad, begitu. Nah, kalau kita tidak mau melaksanakan jihad atau kita tidak mau memperjuangkan untuk tegaknya syariat Islam, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mau. Apa ancamannya? Di dalam surat Al-Maidah ayat 68. Coba silakan buka. Al-Maidah ayat 68 ya. Bagi orang-orang yang dia tidak mau menegakkan agama
Allah. Ya, nih ancamannya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu mau menegakkan ajaran-ajaran yang datangnya dari Allah. Di zaman Taurat maka wajib menegakkan Taurat. Di zaman Injil wajib menegakkan Injil. Hari ini kita nih di zaman Al-Quran maka wajib menegakkan Al-Quran. Jika tidak, ya, maka kita ini tidak dipandang beragama sedikit pun. Tuh begitu tuh, ya. Coba saya ingin membandingkan nih. Ketika dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meyakini bahwa itu adalah Rasul? Siapa yang meyakini? Nah, maka pada saat itu tidak sedikit orang yang tidak meyakini bahwa itu adalah Rasul. Ya. Nah, orang yang meyakini itu adalah Rasul itu hanya sedikit dibanding orang yang tidak meyakini. Gitu. Yang meyakini sedikit, yang tidak meyakini banyak pada saat itu. Ya. Kenapa? Ya memang begitulah sunatullahnya. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nih ngajak pindah ke Madinah, tinggalkan pokoknya semua perusahaan, aktivitas semua tinggalkan untuk pindah ke Madinah supaya bisa melaksanakan ajaran Allah di Madinah. Ada yang ikut, ada yang tidak. Nah, maka yang tidak ikut, ini kata Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak taat dan kamu orang beriman tidak ada kewajiban untuk menolong dia. Nah, maka pergilah ke Madinah. Coba pergi ke Madinah, ya, pergi ke Madinah. Ini adalah sampai memutuskan hubungan antara orang yang di Mekah dengan orang yang di Madinah itu putus hubungan. Hubungan keimanan sampai putus begitu. Ya. Coba, padahal jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Hari ini kita meyakini. Kenapa? Karena itu sudah terjadi. Tapi ketika pada saat itu belum tentu kita meyakini bahwa itu adalah perjuangan. Nah, ada lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah mau mengadakan haji, ya, mengadakan umroh, ya, pergi ke Mekah, ya, pergi ke Mekah. Nah, ketika pergi ke Mekah, coba itu kan program Nabi. Jadi Nabi memerintahkan untuk berangkat ke Mekah. Nah, tiba-tiba ketika berangkat ke Mekah, ya, ketika berangkat ke Mekah, di Mekah dijegal oleh penguasa Mekah, ya, tidak boleh masuk ke Mekah karena ya khawatir terjadi peperangan dan lain sebagainya. Nah, maka akhirnya ada utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa utusan. Di antaranya utusan itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diutus untuk menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah ke Mekah itu bukan bermaksud untuk perang, tetapi mau melaksanakan umroh. Ya. Berapa jumlahnya? 1.400 kurang lebih, ya. Kalau lebih tidak terlalu banyak, kalau kurang pun tidak terlalu banyak, ya. Nah, 1.400 pergi. Tertahanlah di situ, ya, tertahan di situ. Kira-kira nih kalau kita menjadi bagian rombongan, ya, pada saat itu ada enggak pertanyaan ini teh ibadah, apa jalan-jalan, apa rekreasi? Ada enggak kira-kira kita punya bayangan kayak begitu? Ya, kira-kira. Karena begini, ketika kita datang ke pondok mau kerja bakti, ya itu juga mungkin silaturahim apa bagaimana? Apa kita tos-tosan bahwa ini adalah ibadah, gitu kan? Itu hanya orang-orang yang dia punya prinsip saja yang meyakini bahwa ini adalah ibadah, begitu. Nah, maka pada saat itu, ya, pada saat itu terdengarlah Utsman bin Affan dibunuh. Nah, maka karena persaudaranya kokoh kuat,
akhirnya mereka mengadakan bai'atur ridwan, bai'at mati. Nih, ketika mereka bai'at mati, ya, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa orang-orang yang berbaiat di bawah pohon semuanya telah diridhoi oleh Allah. Tuh, coba bayangkan, ya. Jadi peristiwa baiatur ridwan itu tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Tidak tercatat itu di dalam di dalam ayat untuk bahwa nanti kamu harus baiatur ridwan, tidak. Tetapi itu terjadi spontan. Kenapa? Karena mendengar Utsman ibnu Affan itu terbunuh. Maka program yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat pada saat itu atau pelaksanaannya itu menjadikan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, begitu. Nah, hari ini coba bagaimana? Ya? Hari ini yakin nggak bahwa ketika struktural berprogram jalan sehat pada tanggal 1 Muharram, ya, yakin nggak bahwa itu adalah jalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita yakini betul. Jadi ibadah kita hari ini, ya, sebagaimana dilakukan ibadah-ibadah waktu orang dulu. Yuk kita pergi ke Mekah. Ini ibadah bukan, jalan-jalan bukan. Begitu. Sekarang kita tidak berani mengatakan bahwa itu jalan-jalan, itu ibadah. Itu bagian daripada ketaatan kepada Rasul. Pergi dari Mekah ke Madinah, ini apa? Oh, ini ibadah. Innalladzina amanu waladina hajaru wajahadu. Ibadah. Nah, sekarang realisasi ketika mereka dulu merealisasikan merealisasikan perjuangan dengan mengikuti ketentuan daripada Rasul, itu prakteknya ibadah. Coba dulu di zaman Tolut. Kata Tolut nih, ketika Tolut mau nyebrang sungai, ya, mau nyebrang sungai, Tolut bilang, kita akan menyeberang sungai. Maka barang siapa yang meminum air itu, maka dia bukan pengikutku, kecuali hanya seceduk. Ya, coba bayangkan. Kita katakanlah orang yang menjadi rombongan Tolut, ya, yang sudah jalan kaki jauh, terik matahari, dan Tolut ngomong, kita akan menyeberang sungai. Maka kalau kalian minum, ya, maka kalian bukan pengikutku, kecuali seceduk saja. Seceduk yang dimaksud itu gini, tuh, gitu. Ya. Nah, ada enggak orang yang bandel? Ada. Orang yang nakal ada. Seceduknya begini. Itu bandel. Sekarang juga akan ada, ya. Dipolitisir. Begitu pasti ada. Nah, maka ternyata, ya, ketika dia yang leklok begini kenyang kan, ketika kenyang, waduh, saya kekenyangan nggak kuat, tuh begitu, ya, oh ngantuk kalau sekarang itu, kecapean, habis ngarit, begitu, kecapean, begitu. Nah, akhirnya apa? Sedikit orang yang tadi yang minumnya sedikit saja, minum doang. Mereka yang berangkat, tuh. Nah, maka sampai-sampai orang yang minum, dia bukan pengikut tuh, kata Tolut. Bayangkan, minum air yang halal, sampai dikatakan dia bukan pengikut. Tuh, hebatnya ada ulil amri. Nah, sekarang, kalau dulu orang-orang hidupnya itu taat kepada para pemimpinnya begitu, nah kalau kita hari ini tidak seperti itulah, praktek apa kita? Tuh, begitu. Jadi kita harus meyakini betul bahwa hari ini kita hidup harus bersama ulil amri. Itu begitu. Kalau tidak bersama ulil amri, kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan taat kepada ulil amri itu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hari ini tidak punya ulil amri, bandel kepada ulil amri, ya bagaimana? Berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah, kita bersyukur, kita beruntung, ya. Alhamdulillah. Jadi ini yang harus diyakini betul, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak yang mengatakan bahwa yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Jadi ingat, di suatu hari kamu akan dipanggil bersama
pemimpinnya. Tuh. Jadi kita tidak akan terlepas dengan kepemimpinan.